keenam, keluar teratur melalui kedua pintu yang berada di kiri dan kanan bawah Slide ruangan. itu yang buka siapa? Ini. Titik kumpul berada di parkiran mobil gedung ini. Untuk penanggulangan kebakaran di dalam gedung, terdapat alat pemadam api ringan APAS yang berada di luar Next ruangan atau ini. dia pakai ini gitu ya? Hati-hati Aku next aja ketika nanti menuruni atau next menaiki aja. tangga. Tangga dan lantai akan menjadi sangat licin Tinggal duduk. ketika Next, hujan. next. Perhatikan Kalau yang mau mata, nanti baru suruh hati-hati nanti tersangkut duduk. kabel Nanti ke sini. atau tersandung benda-benda yang terdapat di lantai. Toilet berada di arah kanan dan kiri di atas ruangan ini. Musola berada di lantai bawah ruangan ini. Dapat mengikuti petunjuk arah yang terdapat di luar atas ruangan ini. Budayakan membuang sampah pada tempatnya dan memastikan sisa puntung rokok, korek api, dan benda terbakar lainnya yang dibuang ke tempat sampah sudah benar-benar padam. Hati-hati menggunakan dan meletakkan gelas, berbahan kaca maupun keramik. Bila terjatuh, bisa pecah. Terima kasih telah memperhatikan induksi keselamatan ini. Selamat berkegiatan dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Dan kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak atau yang mewakili. Kepala Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan atau yang mewakili. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura atau yang mewakili. Ketua PPIAI Kalimantan Barat. Apoteker Novendri Rustam, SSI. Ketua PDIAI Kalimantan Barat, APT Wahyudi Yusuf, SSI, MKM. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, PD Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Rifka, MM. Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura atau yang mewakili. Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sukamto. Direktur Akademi Farmasi Yarsi, APT Adisti Karisma Justisia MSc. Ketua Bagian Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dan Bapak Ibu para peserta seminar ilmiah serta rapat kerja daerah Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2024. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan untuk semuanya. Kita ucapkan puji dan syukur karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat dan bahagia untuk bersama-sama melaksanakan acara Seminar Ilmiah Farmasi dan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Barat tahun 2024 yang bertemakan Optimalisasi peran tenaga kefarmasian dalam penanganan pasien diabetes mellitus. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Apoteker Angelina dan rekan saya, Gaudensius Rizky, pada kesempatan ini akan memandu pada kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Pohon mangga, pohon kanari. Cakepnya mana nih? Ini masih pada lapar kayaknya ya, Gauden ya. Pohon ditanam di tengah kebun. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan pantun. Duduk ombak di pantai Dewata. Elok memukau tiada darah. Salam pembuka di awal kata.
Kami sembah pembuka bicara. Boleh dong para hadirin kita berikan tepuk tangannya. Ini sepertinya para hadirin masih belum begitu semangat ya Gauden ya. Betul Masih sekali. ngantuk kayaknya pagi-pagi belum ngopi ya. Sekali lagi dong kita kasih pantun aja deh ya. Jalan-jalan ke taman. Tidak lupa membeli bakpao. Cakep. Hadirin yang tepuk tangan, kita kasih angpau. Sekali lagi dong tepuk tangannya. Nah, langsung tadi langsung semangat ya. Dan kita juga akan menginformasikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara kita diantaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars RI dan himne IAI. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, kata sambutan. Yang kelima, sesi foto bersama. 6, sesi seminar bersama narasumber. 7, oral presentasi. Dan 8, penutup. Dan untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya disusul dengan Mars IAI dan himne IAI. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Kamu ada lagu Indonesia Raya. Laptop saya itu hari restart kalau itu. Banyak sekali masalah hari ini gitu kan. Video terus juga mati tuh. Kok banyak kali? Lagi di start. Aku berdiri di panggung yang berbangsa dari tanah air. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Kamera satu cuma Ali yang megang. Iya ya, set kan. Dia jadi sini tak? Di sebelah. Tapi Berapa? kamu harus melakukan itu.
Coba ringan dulu. Ringan dulu. Ketik. Kamu udah dengar? Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang berbahagia. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Saudara Ali Al-Mukhtar Hasli. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, khususnya yang pada agama Islam. Izinkan saya untuk memimpin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi bi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa berhadir pada kegiatan
acara seminar dan rakerda PDIAI Kalimantan Barat. Untuk itu ya Allah, jadikan acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu, serta sebagai amal ibadah kepada kami ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak akan terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam menikmati kualitas ilmu kami, sehingga kami bekerja secara profesional sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Memelihara. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas di antara kami, hingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah ya Tuhan Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aldi Antopanasi. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama penyampaian kata sambutan dari Ketua PDIAI Kalimantan Barat. Kepada yang terhormat Apoteker Wahyudi Yusuf, SSI MKM, kami persilakan. Dia tuh harus wait, arahkan kamera ke kata sambutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati putusan dari masing-masing organisasi profesi, Ibu Dr. Rizka, yang saya hormati, Ibu Bapak Juliansa dari PPNI, Ibu Hotma dari PAFI, dan Bapak Sukamto dari Gita Farmasi ya. Terima kasih atas kehadirannya dan terima sekali yang itu hadir walaupun juga ya Bapak Novendri selaku Ketua PPIAI. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi ini. Yang lupa saya menyapa untuk para Bapak Ibu narasumber ya, Ibu Dr. ini, Bapak Hendra yang telah hadir pada kesempatan ini, juga pada rekan-rekan sejawat apoteker yang telah hadir baik melalui daring maupun yang hadir langsung di lokasi seminar kita pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita pada pagi ini akan dilaksanakan dari pagi ya, dari jam 8 ini sampai nanti sore jam 5 sore, dirangkaikan antara kegiatan seminar, kemudian nanti siang ada pelantikan, dan terakhir adalah rapat kerja daerah IAI Kalimantan Barat. Bapak Ibu sekalian, tantangan ke depan yang kita hadapi adalah semakin kompleks terkait dengan organisasi profesi, di mana dengan banyak adanya aturan yang terbaru terkait dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan aturan-aturan yang lainnya akan menuntut organisasi profesi lebih giat lagi dalam mengelola anggotanya. Kenapa demikian? Karena telah setiap profesi, baik apapun profesinya, itu bebas untuk membentuk organisasi profesinya, termasuk untuk apoteker kita sendiri, yaitu harus bekerja baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan kepada anggotanya, sehingga ada keterikatan ya antara anggota
khususnya IAI dengan organisasinya. Dan meskipun demikian, terkait dengan sumber pembiayaan, kita bisa memaklumi semua bahwa kedepannya memang akan semakin susah bagi kami di organisasi profesi. Tapi dengan kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan seminar, berharap bahwa akan semakin bisa menggerakkan. Karena gerak dari sebuah organisasi bukan hanya didukung oleh biaya, tentunya masih banyak didukung oleh kegiatan-kegiatan yang bisa secara aktif memobilisasi anggotanya sehingga terasa benar peran dari organisasi profesi itu. Saya berharap kegiatan seminar kita nanti yang kita beri judul peran optimalisasi peran tenaga kefarmasian dalam penanganan pasien diabetes mellitus. Ini perlu ditanya lagi. Ini kita berharap dengan kehadiran dua narasumber kita, Ibu Rini dan Bapak Hendra, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menggali dan bertanya kepada beliau di mana peran kita sebagai seorang apoteker dan ilmu-ilmu apa yang terkait dengan baik untuk penanganan gizi, pasien diabetes, kemudian terkait dengan pengelolaan lain, penata laksanaan obat, patuan di apotik ataupun di tempat-tempat kerja kita yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya menutup, ada Bu Rifka ini saya teringat karena beliau mantan direktur saya di rumah sakit Kota. Ada satu pantun yang selalu Pak Haji memakai kopiah. Nah, itu Pak Haji memakai kopiah itu besok waktu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat seminar. Nanti kita lanjutkan dengan pelantikan masing-masing PC dan kita era kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada Apoteker Wahyudi Yusuf SSI UMKM. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua PPIAI sekaligus membuka rangkaian acara seminar kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak APT Nofriendly Roystam SSI, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih sejawat MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Kota Pontianak atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Pengobatan Obat dan Makanan di Pontianak atau yang mewakili. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Terima kasih atas perkenannya memperbolehkan kami untuk mengadakan kegiatan di hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah IAI Kalimantan Barat, Bapak Apoteker Wahyudi, beserta segenap jajaran pengurus, serta teman-teman Ketua Pengurus Cabang IAI se-Kalimantan Barat. Yang saya hormati para tamu undangan, terutama ini sahabat kita dari Ketua Organisasi Profesi, dari IDI, kemudian dari PAVI, ya, kemudian juga dari PPNI. Terima kasih atas kehadirannya, dan kemudian juga teman dari GP Farmasi, serta peserta seminar ataupun webinar dan rapat kerja daerah IAI Kalimantan Barat yang saya banggakan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi saat tadi, bahwasanya saat ini kita sedang mengalami perubahan besar-besaran dari sisi regulasi pengaturan tentang kesehatan. Setelah diundangkannya Undang-Undang 17 tahun 2023 pada 11 Agustus atau pada bulan Agustus tahun 2023, maka tepat setahun kemudian, artinya beberapa hari yang lalu, juga sudah terbit peraturan pemerintah terkait
turunan dari Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023. Nah, tapi tentunya untuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini kita masih menunggu peraturan Menteri Kesehatan turunan lagi dari PP 28 tahun 2024 ini. Nah, sebagai organisasi profesi tentu kita akan mengawal anggota kita untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada. Dan IAI insya Allah siap dengan perubahan ini karena IAI bukanlah organisasi yang baru. Kita sudah hampir 70 tahun, tepatnya 69 tahun, tentu kita sudah banyak sekali mengalami perubahan terhadap regulasi. Nah, mungkin saya menyampaikan juga, saya masih ingat pesan dari Ketua IAI periode lampau, almarhum Pak Dhani Pratomo, yang menyatakan IAI itu maupun profesi apoteker jangan sampai seperti gedung bersejarah. Mungkin di Pontianak, terutama di kota-kota tuanya, mungkin masih ada gedung-gedung bersejarah yang tidak pernah berubah bentuknya, paling hanya didandani, tapi dengan tetap bentuk yang asli. Kenapa itu terjadi? Karena gedung tua itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada yang berani merubahnya. Karena kalau merubah bentuk segala macam itu akan terkena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita berharap profesi apoteker maupun Ikatan Apoteker Indonesia jangan sampai seperti gedung bersejarah. Dia tetap ada, tetap stay, tetap kuat karena dilindungi undang-undang. Tapi kita berharap profesi apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia itu mengalami perubahan menyesuaikan dengan regulasi karena memang sudah waktunya kita melakukan penyesuaian. Jadi, kalau kita hanya bertahan dengan regulasi, bisa jadi sewaktu-waktu nanti profesi ini maupun organisasi ini akan terlindas oleh kemajuan perubahan zaman. Teman-teman yang saya banggakan, para tamu undangan yang saya hormati, IAI dalam menyikapi perubahan ini sudah mulai sesuai dengan Renstra 2022-2026 sudah mulai menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kita tidak lagi fokus pada pelayanan anggota terkait administrasi, ya, tapi sifatnya sebagai penunjang. Ya. Seperti contoh, pada hari ini teman-teman PD Kalbar melaksanakan seminar atau webinar dan rakerda. Ini adalah sebagai kegiatan untuk menunjang supaya teman-teman memperoleh SKP, kemudian masuk di pelataran sehat. Maka untuk menunjang kegiatan tersebut, IAI sudah menyiapkan badan diklat sendiri yang alhamdulillah sudah terakreditasi A dari Kementerian Kesehatan. Nah, adanya badiklat ini maka seluruh jajaran pengurus dari pusat, di daerah maupun cabang, maupun himpunan seminar, maupun perhimpunan akan dengan gampang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dipublish di pelataran sehat. Ya. Kita tidak perlu bergantung bekerjasama dengan institusi-institusi lain, karena kita sudah punya institusi sendiri untuk penyelenggaraan. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan Juli ini sudah ada sekitar 25 kegiatan yang masuk ke Badiklat yang dilaksanakan oleh berbagai pusdaerah dan puscabang se-Indonesia. Kemudian juga dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi, IAI saat ini juga fokus untuk pengembangan karir profesi. Saat ini mungkin yang sudah stabil untuk pengembangan karir profesinya barulah teman-teman dari profesi medis, dari tenaga medis. Adanya program pendidikan spesialis maupun program fellowship. Sedangkan kemudian juga teman-teman dari keperawatan. Dan bahkan saya berkomunikasi dengan Ketua PPNI, Pak Harif. Beliau saat ini beberapa hari yang lalu ke Jepang juga melaksanakan studi banding untuk melihat program spesialis maupun fellowship di Jepang. Nah, IAI pun demikian.
kita sudah merintis upaya itu sudah cukup lama dari tahun 2019 dan kemudian saat ini Fakultas Farmasi Unpad sudah mengajukan permohonan rekomendasi ke Lampetekes untuk pendirian program apoteker spesialis farmasi nuklir di Fakultas Farmasi Unpad, dan kita menunggu beberapa fakultas farmasi yang lain terutama MPTN-BH juga mengajukan hal yang sama untuk program apoteker spesialis yang lain. Dan kemudian untuk program fellowship, IAI saat ini bekerja sama dengan FAPA. FAPA itu adalah Organisasi Profesi Apoteker Asia Pasifik, yang juga punya program fellowship yang dilaksanakan oleh FAPASIPI di Thailand. Beberapa waktu yang lalu, IAI sudah mengumumkan pendaftaran sebagai founder fellow untuk FAPASIPI, yaitu apoteker-apoteker yang berkenan nanti menjadi founder fellow untuk program fellowship Indonesia. Alhamdulillah, sampai dengan penutupan pendaftaran pada akhir Agustus, pada tanggal 31 Agustus kemarin, sudah diterima 37 apoteker yang berkenan jadi founder fellow diterima oleh FAPASIPI Thailand. Berikutnya ke 37 orang itu nanti akan mengikuti program seleksi oleh FAPASIPI Thailand. Untuk kemudian kalau mereka lulus dianggap memenuhi persyaratan, maka akan diwisuda di acara Kongres FAPA di Korea, di Seoul, Korea pada akhir Oktober nanti, akhir Oktober 2024. Sehingga kita berharap tahun depan IAI dan adanya founder-founder fellow ini dengan bimbingan FAPASIPI Thailand juga akan menyiapkan program fellowship bagi para apoteker. Karena kita tahu tidak semua pengembangan karir hanya bisa melalui program spesialis. Kita juga perlu meng-create program-program lain yang tidak harus melalui program spesialis. Sesuai dengan kerangka program Apoteker Fund yang sudah kita sosialisasikan sejak beberapa tahun lalu. Teman-teman yang saya banggakan, para peserta webinar maupun rakerda, di samping fokus pada program jenjang karir, IAI juga saat ini juga mengembangkan beberapa program tentu untuk kesejahteraan anggota. Di antaranya saat ini melalui aplikasi Siap kita sudah menyediakan yang namanya aplikasi Pharma Karir. Aplikasi Pharma Karir ini adalah aplikasi informasi lowongan kerja bagi apoteker. Kita bekerjasama dengan pihak-pihak penyedia lowongan kerja untuk memberikan informasi kepada apoteker melalui aplikasi Siap lowongan kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini tentu sangat bermanfaat terutama sekali bagi para apoteker lulusan baru. Dan harapan kami aplikasi Pharma Karir ini akan menjadi aplikasi lowongan kerja untuk seluruh tenaga kesehatan. Beberapa waktu lalu saya sudah bicara dengan Ketua Umum PAVI, Pak Budi Janu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengakomodir juga lowongan kerja untuk tenaga vokasi farmasi. Sehingga ini merupakan terobosan baru bagi kita semua dalam rangka menunjang kesejahteraan para apoteker dan kemudian tentu juga dengan tenaga vokasi farmasi. Dan ada berbagai juga pengembangan baru dari aplikasi Siap yang saat ini sedang dibangun oleh IAI. Antara lain juga tentu ini untuk kerjasama dengan perguruan tinggi farmasi. Saat ini pengembang developer aplikasi Siap sedang menyiapkan dashboard khusus buat perguruan tinggi, termasuk untuk Untan. Makanya kami mengundang dan menawarkan kerjasama. Kemarin kami sudah sampaikan permohonan kerjasama via email ke seluruh fakultas farmasi maupun prodi farmasi. Dan melalui dashboard yang disiapkan oleh Siap itu nanti kampus bisa melihat data anggota lulusannya yang ada di aplikasi Siap. Begitu berikut sebaran tahunnya, ini data agregat. Sehingga kampus bisa melakukan komunikasi
memberikan info pos melalui aplikasi ini kepada seluruh alumni, baik secara keseluruhan maupun perangkatan. Dan aplikasi ini tentunya juga bisa dimanfaatkan oleh ikatan alumni. Di ikatan alumni tidak perlu lagi repot-repot membuat aplikasi untuk anggotanya karena sudah disiapkan oleh aplikasi siap. Teman-teman yang saya banggakan, para peserta yang saya banggakan, itu sebagian dari pengembangan aplikasi siap yang saat ini kita upayakan supaya aplikasi ini tetap bermanfaat bagi anggota, tetap berguna bagi anggota karena ini memang modal besarnya IAI karena tidak semua organisasi profesi memiliki database sekomplit ini yang dimiliki oleh Siap. Semoga melalui Rakerda ini teman-teman bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang sejalan dengan Renstra IAI 2022-2026 supaya keberadaan IAI walaupun terjadi perubahan regulasi tetap menjadi pilihan utama bagi para apoteker karena seperti moto kita, IAI itu selalu di hati. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya membuka kegiatan webinar dan Rakerda PDIAI Kalimantan Barat. Semoga kegiatan pagi ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan selesai nanti dengan kegiatan Rakerda dan tentu semua anggota menunggu keputusan strategis dari Rakerda untuk bisa diimplementasikan. Dan hari ini IAI Pusat juga melaksanakan rapat koordinasi nasional juga mengundang perwakilan dari Kalimantan Barat dalam rangka menyiapkan rumusan-rumusan peraturan organisasi yang akan kita bawa ke pelaksanaan Rakernas dan PIT di tanggal 28 sampai 31 Agustus bulan ini di Lombok. Tentu saya mengundang kepada teman-teman di Kalimantan Barat untuk ikut meramaikan kegiatan di Lombok pada akhir Agustus tahun ini. Demikian, sekali lagi terima kasih atas undangan dari teman-teman sejauh di Kalimantan Barat. Sampai ketemu di Lombok pada akhir Agustus. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi secara luring. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak APT Dosen Universitas SNI atas kata sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan seminar kita bersama ini. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kami undang kepada Bapak Ibu para peserta acara seminar untuk berdiri sejenak dari tempat duduk Anda masing-masing dan dengan hormat juga kami mengundang juga bagi para tamu undangan untuk berdiri sejenak dan silakan tidak dilakukan silakan lebih merapat lagi posisinya. Terima kasih. Pak Arif. Sekali lagi, Bapak Ibu Online. kami undang Minta yang itu kami cari siapa dari kita apa? Zoom on cam Pak. Ini Pak, bilang cek.
Oke, sekali lagi nggak ada suara silakan kurang kencang belum bangun ini Mas Kali ya. Sekali lagi. Ya, baik kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, para tamu undangan. Silakan untuk duduk kembali dan Bapak Ibu para peserta seminar. Jadi setelah sesi rangkaian pengulas tadi, kita akan lanjutkan sesi acara ya, Mbak Udan ya. Betul sekali. Dan seminar kita hari ini yang bertemakan optimalisasi peran tenaga kefarmasian dalam penanganan pasien diabetes mellitus ini sudah mendatangkan pemateri yang begitu luar biasa. Pemateri yang sudah kita undang dari jauh-jauh hari di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak sponsor yang sudah mendukung hingga terselenggaranya acara kita. Terima kasih kami ucapkan kepada DKT, Anzur Toyota, Lancer, Nutrien Nestle, Fahrenheit, Novel, Pondok Ale-Ale, Kaisar Swalayan, GDM, Nutrindo, Sampai Pharma, Mitra Anda, Mas Klinik, Tiridam Pharma, Gabungan Pengembangan Farmasi, Bank Kalbar, Kopi Amin, Natasha Klinik Estetik, Askiara Klinik Estetik, Diabetasol, Global, Kimia Pharma, Bank Mandiri, dan tentu saja pihak-pihak lainnya yang sudah bekerja keras mendukung terselenggaranya rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Supaya lebih semangat, sekali lagi dong saya mau dengar mana suara tepuk tangannya. Jadi dari pertama ini kita akan menyaksikan bersama penyampaian materi. Materi pertama yaitu tentang mengenal diabetes mellitus pada pasien bayi dan anak. Dan pada sesi pertama ini, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak APT Hermanto Halawan Sugombi, Espam CT. ya, beliau merupakan salah satu praktisi di Rumah Sakit Swasta Pontianak dan beliau juga merupakan sudah mendapatkan sertifikasi dari Certified Trainer Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk menyambut inilah dia, Bapak Apoteker Hermanto Halawan Sugombi, Espam CT. Mau dibaca? Terima kasih para MC. Selamat pagi Bapak Ibu rekan semua. Apa kabar? Sehat. Tadi malam tidurnya? Ya, di hari yang luar biasa ini kita akan masuk sesi pertama yaitu tentang mengenal diabetes mellitus pada pasien bayi dan anak. Nanti acara ini akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Jadi beliau menyempatkan untuk bisa hadir dan memberikan atau men-sharingkan tentang bagaimana sih diabetes mellitus, termasuk guideline dan prognosis dan tata laksananya. Karena akhir-akhir ini pada pasien dan bayi dan anak itu sering banyak terjadi ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau pantun juga. Boleh ya? Nanti dibalas cakep gitu ya. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum seminar saksi satu dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dalam cerita optimasi peran saya sebelum memulai, saya akan membacakan dulu CV narasumber kita. Jadi beliau adalah Dr. Rini Andriani, spesialis anak. Beliau lahir di Pontianak bulan Januari 1978. Alamat kantor beliau di Jalan Prof. Handari, Nawari, ya, Pontianak. Nah, luar biasa sekali di aktivitas beliau ini, yaitu kegiatannya bukan hanya sebagai kepala ruangan anak di perinatologi,
Bisa ini yang semua sekarang. biasanya di Rumah Sakit Caritas Ada di Bakti kampus ya semua sampai sekarang sekarang. pasien. Jadi saya juga biasanya ketemu dengan beliau juga, jadi sering belajar karena beliau juga dokter anak di Rumah Sakit Umum Santo Antonius. Jadi biasanya sering sering ngobrol dengan beliau gitu. Nah, beliau juga adalah ketua komite medik Rumah Sakit Caritas Bakti, kemudian penanggung jawab klinik tumbuh kembang pelangi kasih, dan juga dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pula di bidang ilmu kesehatan anak ya sampai sekarang. Nah, karena materi ini membahas tentang prognosis metabolik, jadi yang luar biasanya sekali dulu di organisasi beliau juga merupakan anggota unit kerja koordinasi ya, yaitu pengurus pusat IDAI dalam bidang nutrisi dan metabolik ya sampai sekarang ya. Dan untuk riwayat pelatihan sangat banyak nih ya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Tapi yang paling luar biasa itu beliau ini sering aktif di Nutrimed ya. Kalau Nutrimed itu Indonesian Nutrition and Metabolic Disease Up to Date ya. Ini yang terakhir tahun 2023. Kemudian beliau juga ada 34 event sebagai pembicara narasumber. Luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ya. Kemudian ada 27 publish jurnal, ilmiah dan publikasi buku, mungkin sangat panjang. Dan ada juga 6 hak kekayaan intelektual atau HKI ya. Ini beliau punya 6 hak intelektual. Jadi beliau ini lulusan pendidikan S3 kedokteran Fakultas Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan narasumber kita kepada yang bernama Dr. Rini Adriani. Saya persilakan untuk di atas podium. Boleh tepuk tangan? Materi yang sebelah coba. Share scan lagi, share scan lagi. Bisa nggak ini informasi website-nya itu apa? Halo, selamat pagi Sama semua. slide yang berikut Salam itu sejahtera. Ini Saya ucapkan terima kasih kepada PDF Ikatan Apoteker Pontianak ya yang sudah Kalimantan Barat yang sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit sharing ya mengenai topik yang di sini mungkin tentang diabetes ya, pengenalan diabetes pada bayi dan anak. Ya. Saya mengucapkan salam dulu mungkin kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang sudah hadir pagi ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktu ya untuk acara kita hari ini. Ya, slide. Ya, Ya, slide. Nah, jadi rencananya hari ini dengan judul pengenalan mengenai diabetes mellitus pada bayi dan anak, kita akan membahas mengenai pertama diabetes mellitus secara umum, ya, kemudian diabetes mellitus pada bayi dan anak, dan kemudian di sini saya akan membahas sedikit mengenai tata laksana diabetes pada bayi dan anak. Mungkin tidak terlalu dalam ya karena cukup banyak tentang materinya. Waktu saya 40 menit ya. Oke. Saya mau turun aja nggak bisa dari Pak. Tentang prognosis ya, saya rasa ini yang mungkin banyak menjadi pertanyaan. Keluarin dari full screen apa enggak? Coba keluarin dari full screen bagaimana nih? Nggak usah full screen aja. Gimana keluarnya? Double tap. Diabetes mellitus paling penting adalah definisinya. Pertama, apa sih yang kita maksud di sini adalah gangguan metabolisme kompleks yang ditandai dengan hipoglikemia.
biasanya cut off-nya di 200 miligram ya, tapi nanti kita dari itu yang lebih detail ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh apa? Ya, secara simpel itu mungkin kerusakan pada sel pankreas sehingga terjadi gangguan pada sel ini ataupun resistensi insulin ya pada kerja insulinnya ya, dan bisa aja Saya cuma gangguan di share ke sana apa ya. share di Zoom mana boleh bentar saya jadi saya stop share di sini. Ya. Nah, kita lihat ini Saya share Zoom ya. kalau Saya di stop share ya berarti. Nah, jadi kriteria diagnosis untuk diabetes mellitus ini kita masih memakai yang ini di sini. Nah, ada beberapa kriteria ya di sini kita bilang kalau secara klasik gejalanya ya ada hipoglikemia dengan konsentrasi plasmanya di atas 200 mg per desiliter. Glukosa plasma saat puasa ya itu angkanya di atas 126 miligram per desiliter dengan catatan bahwa sudah puasa paling tidak sekitar 8 jam ya. Nah, kemudian yang kriteria ketiga itu bisa dilakukan biasanya yang dinamakan post tolerance test ya, OTT ya. Itu biasanya kita bisa kerjakan terutama biasanya pada ibu-ibu hamil ya, seringkali bisa dapat opsi kalau memang ada curigaan ke arah itu. Nah, yang lain kriteria yang lain kalau misalnya nih kadang-kadang tapi gejalanya ada gitu ya. Nah, tadi ya saya dulu nih. Oke, kayak Ibra tahu pada. Apa itu? Kamu Siapa pakai Vinti itu? Lim itu belum ada pengawetnya bi, yang mau jus kebetulan kita. Itu nggak mau dengar yang pakai biar buat kita tuh nanti aku bikin sendiri gitu kan, buat nambahnya. Jadi ada sedikit. Nah, kamu beli harga itu. No. Tapi harga sih itu cuma kamu sendiri. Kalau itu anaknya. Nah, selain itu, nah di sini ya kita lihat yang tadi jenis-jenis spesifik tadi banyak ya. Ya. Kalau ada poster tapi nggak apa-apa kalau nggak. Panitia mungkin ada poster. Ya. Nah di sini kita lihat ya kalau yang klasifikasi yang spesifik penyebabnya yang lain-lain itu salah satunya infeksi. Nah infeksi itu jadi salah satu yang sering ya pada anak. Barusan lewat menyala, Biraku. Siapa Biraku? Matiin. Siapa? Kita lihat Siapa nih? Sendiri. Kayak dari sekolah lah. Layaknya perawatan yang terjadi nggak apa-apa. Ya setelah itu kita lihat nanti kita bahas. Bajunya merah. Kemudian lagi sama warna merah. Beli sepatu merah. Di sini sana ada. Nah ini tadi ya secara offline. bagan ya slide. Ya yang orang tabung udah kerja ke bodoh.
Nah, kita Alah, akan masuk kepada topik ya, orang diabetes Padang. mellitus Namanya pada orang bayi Padang dan mau. anak. Iya yang nggak mau, orang Padang tahu. Nah, kita Orang lihat Padang itu kalau pada bayi dan kadang-kadang anak kalau ya, terutama anak orang sih ya, itu biasanya kampung tipenya kadang-kadang apa yang paling sering? kena kita Kita dispek sebenarnya di sini anak itu siapa tipe kita 1 ya sebagian besar ya. Nah, tipe 1 ini biasanya dia membutuhkan insulin seumur hidupnya. Ya, itu yang harus kita ketahui. Nah, kemudian tipe 2 bisa nggak terjadi? Bisa. Biasanya pada anak-anak yang lebih besar ya usianya, terutama remaja ya. Bahkan biasanya pada bayi lahir juga ada. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana ya. Slide. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, biasanya untuk diabetes mellitus yang tipe 1 ya, itu usianya sekitar antara 6 bulan sampai 18 tahun. Ya, itu bisa terjadi ya. Nah, kemudian penyebabnya apa? Biasanya ada unsur dari apa? Autoimun ya, predisposisi genetik ya, yang kemudian nanti akan dipicu oleh faktor-faktor lingkungan lainnya ya. Nah, kemudian di sini gejalanya ya secara umum ya biasanya penurunan berat badan ya. Nah, kalau yang sering biasanya kalau kita di sini dokter anak itu terima DM tipe 1 itu rata-rata datangnya dengan KAD ya atau ketoacidosis diabetikum. Nah, itu biasanya datangnya kondisi anaknya tuh jelek ya, sesak napas, ya muntah-muntah ya, terus kelihatan dehidrasi berat ya. Jadi biasanya sering sekali terjadi salah diagnosis ya. Nah, kemudian biasanya pengobatannya masih dengan insulin ya. Nah, kemudian kalau tipe 2 itu kapan terjadi? Biasanya itu yang sering terjadi pada pubertas. Ya, jadi kalau kita punya anak nih, yang di sini nih, kira-kira yang sudah punya anak, ada nggak anaknya yang kira-kira usia SD gitu? Coba mungkin saya ingin tahu audiens kita yang sudah punya anak usia SD ini masih banyak mahasiswa mungkin ya. Mungkin bisa angkat tangannya. Ya, oke ya. Jadi kalau misalnya di anak-anak usia pubertas ya SD, mungkin SD yang kelas 6 ya, kelas 5 gitu ya. Itu kan memasuki usia awal pubertas. Malah sekarang saya banyak dapat pasien anak-anak yang baru umur 4 tahun apa usia SD kelas 4 itu sudah masuk pubertas ya. Nah, itu biasa usia sekitar 8 9 tahun ya. Ya. Nah, jadi itu dia predisposisi untuk DM tipe 2 kalau obesitas terjadi ya. Jadi biasanya kita harus penting menjaga anak-anak kita itu dalam status nutrisi yang baik ya. Nah, kemudian di sini tentu ada predisposisi genetik juga sih biasanya ya. Nah, biasanya sekitar berapa persen yang akan datang dengan tadi yang saya bilang ketoacidosis diabetikum sekitar 5-20% juga ya. Jadi kalau yang tipe 2 itu pengobatannya agak berbeda. Biasanya itu bisa kita berikan obat anti diabetes ya. Misalnya contoh metformin. Kalau dia obesitas sebetulnya metformin juga bisa menekan ya sistem ini ya pusat lapar ya, sehingga biasanya juga bisa membantu untuk menekan keinginan makan yang tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi sebutan tipe maturity onset diabetes of in the young ya, MODY. Biasanya kita bilang MODY ya. Nah, itu biasanya pada usia yang sudah lebih dewasa ibunya ya, tapi belum cukup tua, masih lebih dari 25 tahun. Nah, kemudian diabetes pada neonatus ya. Nah, itu saya dengan Pak Manto kebetulan pernah dapat kasusnya ya di NICU ya, di NICU rumah sakit. Nah, itu di sini sih usia diagnosisnya lebih muda dari 6 bulan ya, jadi bisa ya. Nah, kemudian biasanya kebanyakan sih ada faktor genetik, tapi yang kemarin kita dapat itu kelihatannya sih dari infeksi dan sepsis ya. Nah, jadi itu biasanya bisa terjadi. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya diabetes itu tidak hanya pada usia dewasa, yang kita tahu kan biasanya dewasa ya udah umur 40-an ya bisa diabetes. Jadi kalau aku masih muda, bolehlah aku minum soft drinks yang agak banyak setiap hari ya misalnya. Ya mungkin itu nggak bisa. Memang harus sudah kita jaga ya polanya dari sejak kita muda ya idealnya seperti itu. Karena ternyata ada banyak sekali tipe-tipe yang bisa terjadi. Ya, slide. Nah, ini kita lihat lagi ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini saya mencoba membuat perbedaan supaya kita bisa melihat kira-kira kalau kita punya keluarga, kerabat, ya adik, ya
terus atau anak kita sendiri malah kita bisa perhatikan. Nah, kalau DM tipe 1 itu biasanya bisa terjadi pada usia berapapun ya tadi ya. Nah, kemudian status berat badannya juga tidak ada pengaruh. Ada yang kurus, DM tipe 1 bisa, ada yang gemuk, DM tipe 1 bisa juga gitu ya. Nggak ada pengaruh dengan berat badannya. Tapi kalau DM tipe 2, rata-rata anaknya memang obesitas ya. Nah, kemudian kita lihat lagi gejalanya di mana nih gejalanya nih. Nah, biasanya gejala yang seperti diabetes umum ya, yang sering makan, banyak minum ya, banyak pipis ya, terutama malam hari. Nah, atau kalau di anak biasanya kita tahunya begini nih. Tadinya anaknya ini udah bisa ya malam hari kalau mau pipis itu BAK dia minta bangun terus ke toilet tiba-tiba jadi ngompol ya. Jadi kayak aneh ya kok usia yang harusnya udah pernah bisa ke toilet kok tiba-tiba jadi ngompol. Nah, itu menjadi salah satu gejala poliuria. Poliuria tadi ya. Jadi sehingga kita harus curiga kalau ada gejala seperti itu ya. Nah, kemudian yang kita lihat lagi biasanya riwayat keluarga terutama untuk yang DM tipe 2. Jadi misalnya kita tanya, ada nggak keluarganya yang juga sama-sama ada gejala seperti ini ya, diabetes misalnya. Karena diabetes sekarang di kalangan masyarakat kita udah cukup umum ya istilahnya ya. Kalau saya ingat zaman saya dulu kalau kita bilang diabetes pasti belum ngerti. Harus bilangnya kencing manis ya. Ya, kalau sekarang kita bilang diabetes masyarakat sudah cukup tahu ya. Nah, jadi biasanya dia keluarga ya. Nah, kalau kita tanyakan ya, kalau mereka tahu ya. Nah, kemudian biasanya yang ada satu gejala yang juga mudah dilihat ya, akan kosis nigricans ya. Akan kosis nigricans itu biasanya di daerah leher. Di daerah leher sini, ke daerah bahu, biasanya kita bisa lihat ya. Mungkin bisa iseng-iseng lihat sebelahnya kalau kalau cowok-cowok di sini ya. Nah, apakah ada area kulit yang kehitaman kemudian kelihatan bergaris-garis ya, hitam dan putih biasanya bergantian ya, jadi tebal dan lebih gelap dari daerah kulit lainnya. Nah, itu bisa kita sebut akan signifikan ya, itu biasanya pada DM tipe 2 ya, kalau DM tipe 1 biasanya nggak ada ya. Nah, kemudian dari segi etnis biasanya nggak ada pengaruh ya, rata-rata bisa terjadi ya. Nah, di sini biasanya komplikasinya kalau di DM tipe 2 itu lebih banyak ya. Kalau DM tipe 1 kadang-kadang mohon maaf sebelum terjadi komplikasi lanjut, kadang-kadang pasiennya memang sudah tidak tolong karena sering terjadi KAD akibat tidak patuhnya pemakaian insulin secara rutin ya. Sehingga pasien itu seringkali mortalitasnya lebih tinggi ya karena kejadian seperti itu ya. Next slide. Nah, kita lihat tren insidensi diabetes ini memang literatur dari luar ya, tapi pada prinsipnya dengan dari tahun berjalan ya hingga 2019 data dari jurnal ini, insiden diabetes meningkat terus ya di usia anak-anak ya, dan itu dari semua usia terjadi peningkatan. Kalau kita perhatikan diagram batangnya ini kan ceritanya dari berbagai usia ya, yang warna gelap sampai yang hitam ya. Nah, itu selalu menjadi peningkatan. Ditanyakan ya, makannya banyak, pipisnya banyak ya, sering nggak bisa tidur malam hari, anaknya bangun ya. Nah, itu kita harus curiga ke arah itu, dan biasanya nanti kita harus lakukan pemeriksaan tadi ya, kadar gula darah. Slide. Nah, ini ya gejala dan tanda pada anak ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, dan biasanya yang satu lagi yang sering itu bisa terjadi infeksi kulit ya. Nah, infeksi kulit yang paling sering apa biasanya pada gejala pasien yang kadar gulanya tinggi? Itu biasanya
Modelnya adalah infeksi jamur, ya. Jadi infeksi jamur, sering gatal-gatal ya. Jadi biasanya anaknya datang, memang badannya montok ya, susah tidur malam hari ya, makannya banyak, tapi kata ibunya tiba-tiba jadi kurus belakangan ini dan kurusnya cepat dok. Nah kulitnya juga tumbuh jamur di area-area yang tertentu ya. Misalnya. Oke. Nah yang tadi, yang paling kita takuti di Pontianak ini, kalau kita dapat pasien yang datang dengan kondisi diabetik ketoasidosis tadi ya, KAD, ketoasidosis diabetikum. Nah itu biasanya datangnya anaknya napasnya ngos-ngosan, terus udah kadang kesadarannya sudah koma ya. Terus kalau kita periksa itu dia kadar gulanya bisa sampai 500, 600 ya. Bahkan pernah saya dapat udah 700 ya. Jadi yang seperti itu biasanya itu tata laksana khusus ya. Jadi tidak saya bahas di sini karena dia tata laksana yang spesifik cukup banyak ya. Emergency care ya. Slide. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam diabetes mellitus tipe 1 ya. Nah, di sini kita lihat sebenarnya apa sih diabetes tipe 1 itu ya. Nah, di sini itu adalah kelainan autoimun sebenarnya ya. Nah, paling umum terjadi ya. Di sini dari data IDAI tahun 2018 tercatat ada sekitar 1220 ya untuk tipe 1 di Indonesia ya. Tapi mungkin itu belum, masih tahun 2018 ya, belum ada data terbaru lagi. Nah, di sini biasanya ada kerusakan sel beta pankreas ya. Sehingga produksi insulin itu terhenti ya, berkurang dulu dan terhenti ya. Nah, di sini tentu nanti akan mengganggu semua metabolisme ya. Slide. Nah, biasanya untuk pengobatannya yang jadi masalah di diabetes 1 ya, karena kerusakannya di sel betanya itu, jadi dia tidak bisa memproduksi insulin lagi. Jadi insulin itu memang harus diberikan seumur hidup. Nah, ini yang penting pada saat kita memberikan edukasi. Ya, jadi biasanya kan pasti dari dokter ya pasien akan ke apoteker ya. Kenapa ya anak saya ini dikasih resep ini terus ya, suntik terus? Benar nggak ya? Bapak memang harus suntik terus? Takutnya dokternya nih ada unsur lain nih ya, mau ya, kecurigaan ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa bantu untuk menjelaskan ya, memang kalau dia tipe tertentu ya, contoh tipe 1 ya, itu memang dia harus disuntikkan seumur hidup ya. Nah, kemudian tentu disertai dengan pola makan yang diatur dengan baik ya. Nanti kita ada bagian gizi dari dokter Hendra nih ya. Jadi nanti harus konsultasi juga ke dokter gizinya ya, gizi klinisnya untuk pengaturan diet yang tepat. Tapi diet tepat tanda kutip kalau untuk anak tetap harus memperhitungkan kebutuhan pertumbuhannya. Ya, dan kemudian nanti aktivitas fisik yang teratur ya. Kebetulan di sini kita nggak ada yang hadir ya dokter olahraga ya. Biasanya itu nanti diatur khusus lagi ya. Kalau mau olahraganya tipe apa ya, terus harus makannya seperti apa pada saat olahraga ya. Nah itu. Nah di sini yang paling penting, mengapa kita harus menjaga supaya bisa baik, supaya nanti anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa dan bahkan hingga tua nantinya ya. Nah, di sini kita lihat beberapa tipe yang tipe DM tipe 1 ini biasanya disebabkan oleh autoantibodies. Nah, biasanya ini yang nanti ada pemeriksaan khususnya ya. Idealnya biasanya kalau kita ketemu pasien yang udah dengan KAD dan kemudian kita lihat memang butuh insulin, memang DM tipe 1, nah itu harus kita lakukan penegakan diagnosis khusus ya. Slide. Ya. Oh, 10 menit lagi. Berarti harus lebih cepat. Ya, oke. Nah, kita dilihat di sini ya patogenesis ya. Satu. Nah, tentu ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan yang berperan ya di sini yang sehingga bisa memicu terjadinya DM tipe 1 ini ya. Jadi mungkin saya tidak membahas dengan detail karena di sini kita pengenalan ya. Kita akan masuk lagi tentang yang DM tipe 2. Tapi nanti boleh ditanyakan. Ya. Slide berikut. Nah, perkembangan tahapannya ini ada tahapan-tahapannya ya. Jadi biasanya awalnya ya itu masih normal ya. Awal-awalnya normal, terus setelah itu baru mulai menjadi gejala pada saat sudah stadium 2 ya. Dan biasanya kalau udah
mulai ada gejala itu sudah stadium 3 ya. Jadi memang bisa nggak waktu lahirnya normal saja bisa ya, baru muncul di usia berapa bulan ya tadi itu ya. Jadi tidak langsung ya. Next slide. Nah, bagaimana dengan DM tipe 2? DM tipe 2 ini kan disebabkan yang tadi ya, resistensi insulin, kemudian adanya gangguan relatif dan sekvensi akibat dari disfungsi dari sel beta-nya. Nah, di sini kita lihat ya, biasanya bisa terjadi ya karena cacat genetik bawaan ataupun penyebab yang lain ya. Nah, kita lihat penyebabnya apa saja ya. Bisa dari genetiknya, tentu sudah ada faktor, ditambah dengan pemicu lain ya, faktor gaya hidup tadi, asupan yang berlebih ya. Nggak apa-apa, gue masih muda, gue bebas makan ya, gue boleh makan porsi yang gede, gue tambah dengan soft drinks, protein ya. Nah, itu menjadi salah satu pola hidup ya yang harus kita perbaiki dan tidak kita ikuti ya. Kemudian aktivitas fisik yang tidak mencukupi ya. Sekarang kan rata-rata generasi Z, mohon maaf tidak bermaksud menyinggung ya, hobinya adalah mager. Mager itu apa ya? Malas gerak dengan handphone di tangan ya, tidur-tiduran ya. Biasanya termasuk remaja dan termasuk anak saya, lihat ya remaja ya, itu memang begitu. Dan kemudian lebih senang ya berkomunikasi lewat media sosial dibandingkan ikut acara bertemu dengan teman-teman secara langsung ya, kecuali terpaksa. Ya. Oke, slide. Nah, kita lihat ya, DM tipe 2 biasanya terjadi dulu ya, resistensi insulin perifer ya tadi ya. Kemudian baru peningkatan sekresi insulin ya karena asupannya banyak tadi kan, jadinya kan gulanya tinggi masuk bersamaan ya, jadi ditingkatkanlah sekresi insulin. Sekresi insulinnya tinggi ya, karena makannya tetap banyak terus ya tiap hari, produksinya banyak sampai akhirnya sel produksinya kelelahan. Nah begitu sudah kelelahan, nah tidak bisa lagi terkontrol ya, jadi timbullah DM tipe 2 ini. Nah, jadi biasanya terjadi juga sindrom metabolik lain, kadang-kadang menjadi dari obesitas, ya, hiperglikemi, terus tekanan darahnya juga tinggi, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu dan bisa juga hiperlipidemia. Makanya biasanya kalau kita ketemu yang anak-anak yang obes, wah ini banyak nih yang harus dikerjakan ya. Biasanya kadang-kadang di Pontianak ini masih agak sulit ya untuk edukasi orang tua supaya kalau obes nih berarti kita harus periksa darahnya, kita harus cek kadar gulanya, kita harus cek kadar lipidnya karena biasanya ada gangguan ya. Slide. Nah ini patogenesis terjadinya DM tipe 2 tadi ya. Tentu memang ada faktor genetik di balik itu. Tidak semua yang obes akan serta-merta diabetes, tapi predisposisinya lebih tinggi ya. Oke, slide. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Saya masuk pada topik yang mellitus. Ya, mungkin ini yang agak lain ya, agak jarang ya. Nah, mellitus bisa nggak diabetes? Bisa ya. Pada kondisi kapan? Biasanya sebelum usia 6 bulan ya. Nah, itu biasanya rata-rata disebabkan oleh apa? Rata-rata ada faktor genetiknya ya. Nah, itu persisten dia kadar gulanya tinggi ya. Dan biasanya kalau kita cek ya, itu kita harus periksa juga urinnya ya, jadi dari urinnya kita lihat apakah ada glukosa atau tidak ya. Nah biasanya ditegakkannya ini tadi ya sudah saya jelaskan di awal ya tentang kriteria diagnosis ya diabetes mellitus ya, itu di anak sama seperti itu ya, ada gejala klinis ditambah dengan peningkatan glukosa plasma tadi ya yang di atas 200 ya, atau pada saat kondisi puasa di atas 8 jam masih tinggi angkanya di atas 126 ya. Slide. Nah, biasanya kondisi yang menyebabkan keterlambatan diagnosis itu seperti ini ya, anak-anaknya datang kadang-kadang kadar gula tinggi ya, terus udah gitu ada sakit itu ya, kadang-kadang dikasihnya ke dokter bedah bukan ke dokter anak ya, jadi dipikirnya ada akut abdomen, jadi sibuk dicari apakah ada masalah di perutnya ya, USG segala macam, tapi nggak ya. Kemudian sering pipis dikiranya infeksi saluran kemih ya, dikasih antibiotik tapi nggak dicek kadar gula darahnya ya. Nah kemudian muntah ya, muntah-muntah ya, sering dipikir oh ini sih diare ya, muntah bed.
ya. Padahal sebenarnya kalau dicek lebih detail kadar gulanya ternyata tinggi ya. Slide. Nah, kita lihat bagaimana sih tata laksana. Mungkin saya akan menyinggung secara singkat aja Pak, mungkin tinggal 5 menit ya. Ya, slide. Nah, kita lihat ya. Komponen tata laksana pada bagian anak ya, karena mungkin materi kita hari ini kan pengenalan ya, jadi bagian tata laksananya hanya sederhana saya sampaikan. Pertama yang penting adalah mengontrol kadar gula darah tentu ya, bisa yang tadi kalau memang butuh insulin rutin ya harus rutin, dan kemudian manajemen diet ya itu sangat penting di pasien anak di berbagai usia ya, karena kita harus lihat usianya dan kita harus lihat pola pertumbuhannya, karena nanti itu akan mengaruh ya dalam manajemennya. Nah, kemudian tentu aktivitas fisik ya dan tentu pemantauannya ya. Oke, slide. Nah, kita lihat di sini ya. Ini untuk jenis-jenis insulin, saya rasa Bapak Ibu sekalian di sini jauh lebih mengetahui ya kalau dari segi masa kerja dan sebagainya ya. Yang bisa dipakai di anak itu biasanya kita banyak memakai yang short acting kalau untuk yang kasus-kasus akut ya. Slide. Nah, kita lihat ini tadi ya, tentu dosis insulin disesuaikan dengan kebutuhan. Slide. Nah, di sini pada prinsipnya kalau kita menggunakan insulin, itu kalau kita periksa yang tadi urinnya, sudah ada glukosuria, ada ketonuria, nah itu sudah harus kita gunakan ya. Dan biasanya kita di sini kita pakai rata-rata sih tujuannya adalah untuk menurunkan kadar gulanya bertahap ya, sehingga bisa menghilangkan komplikasi yang terjadi ya. Slide. Nah ini mungkin secara ini ya fisiologis